Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. So, update tentang cryptocurrency di minggu ini, berita yang menarik menurut gue adalah Tesla yang kemungkinan akan kembali menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran saat membeli produk dari Tesla. Jadi, dari laporan Tesla sendiri di tahun 2021 ini, di bulan September, mereka mengatakan ada kemungkinan di masa depan mereka akan mencoba kembali untuk transaksi menggunakan cryptocurrency untuk produk dan servis mereka. Ini tentu saja berita yang sangat positif bagi Bitcoin juga cryptocurrency. Ini bisa menaikkan harga cryptocurrency di masa yang akan datang. Tapi tetap saja kita juga tetap harus hati-hati karena ini pernah terjadi di bulan Maret. Ketika itu, Elon Musk mengatakan bahwa Tesla akan menerima Bitcoin. Lalu harga Bitcoin naik, tapi pada pertengahan tahun Elon Musk mengatakan tidak menerima Bitcoin lagi dan harga Bitcoin pun anjlok sampai sekitar 50%. Dan tentu saja itu bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi menurut gua ini akan sangat baik untuk short term, tapi untuk long term kita tetap harus hati-hati. Tapi pada intinya ini adalah kesempatan bagi kita yang memiliki Bitcoin, memiliki cryptocurrency, memanfaatkan berita positif ini untuk mendapatkan profit tentu saja. Dan kemungkinan ini akan menjadi awal yang baik untuk bulan November agar harga cryptocurrency naik dan bahkan Bitcoin bisa untuk menembus all time high yang baru. Lalu di update untuk chartnya Bitcoin, seperti yang gue mention minggu lalu, kemungkinan harga terendah dari Bitcoin adalah di 56 dan Bitcoin turun ke 56, dan kalau ini tetap berlangsung sesuai dengan rencana, maka sekarang Bitcoin harus menembus 64k untuk menuju ke target gua pribadi di 70k. Dan itu mungkin bisa terjadi di bulan depan ini ya, di bulan November. Melihat pergerakan Bitcoin yang cukup stabil di range 60k sekarang ini, dan berita yang juga positif seperti berita tentang Tesla yang akan menerima Bitcoin lagi, itu bisa membawa Bitcoin semakin naik dan menembus ke 70k, dan tentu saja itu adalah salah satu spekulasi dari gua. Bisa juga Bitcoin menolak untuk menembus 64k dan tembus ke 59k bahkan menembus 53k. Itu juga mungkin terjadi, tapi gua pribadi sekarang lebih condong bahwa Bitcoin memiliki potensi lebih besar untuk menuju ke 70k dibandingkan turun ke bawah. Dan kita lihat minggu depan apa yang akan terjadi pada Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya. Untuk Fear and Greed Index sekarang ada di angka 73, masih bernilai greed, belum extreme greed. Jadi masih ada ruang bagi kita untuk menunggu Bitcoin naik ke atas dan mungkin akan masuk ke extreme greed, dan disinilah menurut gua waktu yang tepat untuk mengambil profit ya, ketika Fear and Greed Index ada di area extreme greed. Untuk sekarang sih gua masih bisa hold cryptocurrency gua. Dan lalu dari update pergerakan cryptocurrency pada umumnya, sekarang yang paling menarik juga adalah Ethereum di sini. Ethereum baru saja menembus all time high mereka. Kalau kita cek di sini, Ethereum sekarang all time high-nya adalah di 4,467, tembus di tanggal 29 Oktober 2021. Jadi baru aja Ethereum menembus all time high mereka, dan sekarang target Ethereum adalah untuk menuju ke 5k. Dan mungkin itu juga bisa terjadi di bulan November, yang diharapkan bersamaan dengan Bitcoin juga menembus ke 70k. Selain itu, pergerakan yang menarik juga adalah koin meme coin Shiba Inu yang menduduki peringkat 9 sekarang mengalahkan Dogecoin. Ini tentu saja hal yang sangat-sangat di luar dugaan ya. Shiba Inu ini adalah meme coin alias bisa dibilang koin-koin bercandaan doang, tapi bisa menembus ke 9 besar seperti Dogecoin. Bahkan sekarang mengalahkan Dogecoin ya. Gue pribadi, gue sih harus berhati-hati ya dengan Shiba Inu ini, karena kalau naiknya drastis seperti ini, turunnya pun akan sangat drastis. Dan menurut informasi yang gue dapatkan juga, 10 besar pemilik koin Shiba Inu ini menguasai sekitar 80% dari jumlah market cap mereka. Jadi kalau ada satu orang aja di 10 besar ini yang menjual Shiba Inu mereka,
harga Shiba Inu ini akan turun sangat-sangat drastis. Jadi Shiba Inu ini bisa diatur oleh satu orang aja. Jadi Shiba Inu ini harganya bisa turun drastis hanya dengan dipengaruhi oleh satu wallet saja, satu orang aja. Dan itu sangat-sangat berbahaya ya. Mungkin mereka juga lagi menunggu momen yang tepat untuk menjual Shiba Inu mereka untuk mengambil profit. Jadi untuk sekarang sih nggak worth it ya. Kalaupun kita buy paling keuntungannya nggak akan sebanyak kalau kita beli mungkin beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang sih mungkin keuntungannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi kerugiannya bisa sampai membuat kita kehilangan modal kita. Jadi nggak worth it bagi gue untuk ikutan membeli Shiba Inu. Dan ya, setelah minggu lalu Bitcoin dan cryptocurrency-nya pada naik, sekarang pada stabil durut, lagi pada tenang, dan mungkin gue berharap sih minggu depan mulai naik lagi ya setelah minggu tenang minggu ini. Lalu gue juga mau update sedikit tentang portofolio gue di toko kripto. Jadi minggu lalu gue jual Matic gue seperti di video gue minggu lalu ya. Dan gue beli IOTA sekarang. Jadi sekitar total penjualan gue sekitar segini. Hasil dari penjualan Matic gue belikan IOTA. Jadi IOTA itu adanya di USDT, jadi gue harus tukar dulu BIDR gue ke USDT. Lalu dari USDT baru gue beli IOTA. Harganya sekitar 1,2 dolar dan gue dapat 39 IOTA. Kenapa gue membeli IOTA? Karena pertama yang gue lihat adalah IOTA ini sekarang harganya adalah 75% di bawah all time high mereka. Walaupun all time high-nya itu 4 tahun lalu ya. Tapi ini adalah ruang kosong yang cukup besar untuk diisi oleh IOTA yang menurut gue masih memiliki potensi untuk naik ke atas. Jadi IOTA ini dulu itu sempat ada di 10 besar ya. Tapi sekarang sedang turun dan peringkatnya bahkan sekarang ada di 56 dari market cap mereka. Tapi selain ruang kosong ini 75% yang bisa diisi oleh IOTA, ya gue berharapnya bisa nyampe ke sini aja, ke 2,5 dolar, nggak perlu ke 5 dolar, itu aja udah keren. Selain itu gue juga baru aja nonton interview tentang IOTA ini 26 Oktober tentang kesalahan di masa lalu, update tentang development, dan juga plan untuk kedepannya tentang IOTA. Dan menurut gua IOTA ini masih punya potensi. Kalau produk mereka bisa diterima di pasaran, IOTA bisa menjadi sesuatu yang besar lagi di masa yang akan datang. Karena developernya masih aktif, menurut gua ini adalah salah satu alasan kenapa gua tetap percaya kepada IOTA untuk saat ini. Dan tentu saja gua berharap IOTA ini bisa naik menuju all time high mereka. Dan gue nonton video ini di channelnya Ivan on Touch kalau kalian tertarik untuk nonton juga. Lalu selain itu gue juga baru aja melock TKO gue. Jadi beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan lalu ini TKO lock itu nggak bisa digunakan karena ada limited. Jadi udah kuotanya udah habis kayaknya. Jadi sekarang dibuka lagi. Kalau kalian punya TKO kalian bisa lock lagi, dan gue baru aja lock 50 TKO gue selama 30 hari. Kenapa lama 30 hari? Biasanya 7 hari karena gue yakin sih di bulan November ini Bitcoin, cryptocurrency akan naik ya. Jadi ya gue mencari untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar 0,05 per hari dibandingkan 0,04 per hari. Walaupun beda tipis tapi ya lumayan lah ya. Jadi itu alasan kenapa gue melock TKO gue. So jadi begitu portofolio gue kali ini. TKO gue sedang di lock 50 TKO dan gue punya koin baru yaitu koin IOTA. Jadi ya tentu saja ini adalah resiko gua yang gua lakukan. Kalau kalian ingin berinvestasi, kalian juga harus memikirkan matang-matang tentang resiko yang kemungkinan akan kalian terima. So oke, jadi demikian aja update gua minggu ini. Thanks for watching and see you in my next update video, and bye.